Perkenalkan, nama saya Jadi Hakiki dan NIM saya 23 1103 127. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai UTS. Di sini ada deskripsi kasusnya. Bayangkan Anda diminta membantu membuat sistem database sederhana untuk sebuah bisnis kecil yang menjadi makanan secara online seperti warung makanan rumahan. Sistem ini harus bisa menyimpan data pelanggan yang memesan makanan, data menu makanan yang tersedia, data pesanan pelanggan, informasi pembayaran, dan tugasnya di sini yaitu membuat ERD. Minimal harus memiliki 4 entitas, yaitu pelanggan, menu, pesanan, dan pembayaran. Hubungan antar entitas, tunjukkan atribut-atribut penting, tandai PK dan FK-nya, yaitu kedua ada buat contoh data mentah yang diminta sampai akhir sambil menjelaskan mengapa perlu dipisahkan. Buat tabel akhir dengan nama tabel atribut PK dan FK. Sini saya akan menjelaskan sistem ERD-nya terlebih dahulu. Ada pelanggan sebagai PK-nya yaitu ID pelanggan, ada nomor telepon dan nama. Ada entitas pesanan, untuk kuncinya yaitu ID pesanan, untuk yang lainnya total harga, untuk FK-nya ID pelanggan dan tanggal pemesanan. Lanjut ke pembayaran, memiliki ID pembayaran, jumlah pembayaran, metode pembayaran, ID pesanan, dan tanggal pembayaran. Untuk kuncinya yaitu ID pembayaran dan FK-nya ID pesanan. Dan detail pesanan ada atributnya ID pesanan, ID detail, dan ID menu. Untuk kuncinya ID detail, yang ID pesanan dan ID menu itu FK. Selanjutnya menu, entitas menu dan memiliki atribut harga, ID menu, nama menu, dan deskripsi. Untuk kuncinya atau PK-nya ID menu. Dan sini ada kasir, sebenarnya opsional, tapi saya tambahkan. Ada username, nama kasir, password, ID kasir, dan nomor telepon. Untuk kuncinya itu ID kasir. Untuk cara baca relasinya antar hubungan itu satu pelanggan melakukan pesanan, satu pelanggan melakukan satu pemesanan, atau satu pesanan dilakukan oleh satu pelanggan. Nah, satu pesanan ini memiliki satu detail pesanan, atau satu detail pesanan dimiliki oleh satu pesanan. Kalau ke bawah sini satu pesanan memiliki banyak menu. Kalau dibalik lagi, banyak menu dimiliki oleh satu pesanan. Kalau ke bawah untuk pembayaran, satu pesanan memiliki banyak pembayaran, bisa bayar langsung, cash, e-wallet, atau QRIS. Dan pembayaran ini dilayani oleh satu kasir. Jika dibalik, satu kasir melayani banyak pembayaran, bebas mau bayarnya pakai apa, cash atau QRIS atau e-wallet. Dan untuk nomor 2-nya, sini saya sudah membuat tabel. Yang pertama ini UNF masih acak-acakan. Menu pesanan ini masih digabung, mie ayam dan ST-nya, jumlahnya juga, harga, dan satu NF ini mulai dipisah. Menunya dipisah yaitu satu persatu, jumlahnya juga dipisah, harga, dan jumlah pembayarannya, jumlah yang harus dibayar. Nah, dua NF ini mulai dipecah. Ada pelanggan memiliki ID pelanggan dan nama pelanggan. Ada pesanan memiliki ID pesanan dan pelanggan ID tanggal pemesanan. Selanjutnya ada pesanan detail memiliki ID pesanan sebagai FK, ID pesanan sebagai FK, dan jumlah. Menu memiliki ID menu, nama menu, dan harga. Selanjutnya pembayaran ID sebagai kunci atau PK, ID pesanan FK, tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan jumlah. Yang terakhir di sini ada 3NF yang sudah digabungkan. Memiliki tabelnya pelanggan, pesanan, menu, dan detail pesanan. Untuk atributnya sebagai pelanggan, ID pelanggan, dan nama pelanggan. Untuk atribut pesanan memiliki ID pesanan, ID pelanggan, dan tanggal pemesanan. Oh ya, ini maaf, PK-nya ID pelanggan, sedangkan pesanan ID pesanan dan FK-nya ID pelanggan. Sedangkan menu atributnya memiliki ID menu, nama menu, harga, dan PK-nya itu ID menu. Untuk tabel detail pesanan, atributnya ID pesanan, ID menu, dan jumlah. Untuk kunci atau PK-nya ID pesanan dan ID menu. Begitu juga dengan FK. Mungkin di sini
bingung kenapa ada detail pesanannya sini PK, sedangkan di sini masih mana tadi FK. Nah, karena di 3NF sudah dianggap sebagai tabel mandiri yang menghubungkan pesanan dan menu, sedangkan di 2NF itu belum dibuat dengan jelas sebagai tabel mandiri yang punya PK sendiri, jadi dia masih dianggap bagian dari tabel pesanan atau menu, makanya di sini masih FK. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih dan sekian.